Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita pada pagi hari ini adalah tentang analisis error steady state atau kesalahan keadaan tuna. Kemudian kita masuk pada tujuan dari pembelajaran adalah mahasiswa dapat memahami respon steady state, kemudian mengetahui jenis-jenis kesalahan dan juga bisa menghitungnya. Jadi kalau kita lihat tampilan di layar, bahwa kesalahan terjadi apabila sebuah sistem kontrol ini diberi input RS. Ketika diberi input RS, maka akan terjadi respon CS. Nah, yang ini adalah disebut dengan harapan, ini adalah disebut dengan kenyataan. Ya, perbedaan antara kenyataan dengan harapan disebut dengan error ya. Jadi perbedaan antara harapan dengan kenyataan itu disebut dengan gap kesenjangan atau kita katakan di sini adalah error. Ya, nah, sekarang kita menganalisis error. Bagaimanakah sebenarnya error tersebut? Utamanya yang dianalisis dalam sistem kontrol bukan error sesaat, tetapi adalah error steady state. Jadi error keadaan steady. Keadaannya sudah mantap, ya, keadaan setelah melewati settling time-nya. Ya, ini yang akan kita lihat. Nah, bagaimanakah rumus errornya? Rumus errornya itu adalah, ini, rumus errornya adalah RS dikurangi GS HS. Ya, dengan CS adalah ES dikalikan GS. Nah, kalau dihitung-hitung secara blok diagram ini, maka kita akan dapatkan rumus ES adalah RS dibagi dengan 1 plus GS HS. Ini RS adalah inputnya. Jadi sekarang kalau kita ganti-ganti inputnya, bagaimana perilaku ES itu yang akan kita lihat pada kuliah pada pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada bagaimana pengaruh RS terhadap ES, kita masuk kepada namanya klasifikasi sistem atau tipe sistem. Ya, tipe sistem. Sebentar saya open. Jadi sebelum kita lanjut kepada bagaimana pengaruh ES ketika diberi RS, responnya bagaimana, maka kita melihat tipe-tipe dari sebuah sistem. Ya, sistem ini adalah sistem yang loop terbuka. Jadi loop terbuka itu ini GS, kalau di sini ada HS, jadi GS HS itu yang disebut dengan loop terbuka. Kalau kondisi di sini kan HS sama dengan 1 sehingga GS saja ya. Kalau GS HS-nya seperti ini, ada K S plus Z1 01 kalikan S plus Z2 02 dibagi dengan ada S pangkat, kemudian dikalikan dengan S plus polnya 1 dikalikan S plus pol yang kedua dan seterusnya. Nah, ini ada parameter S pangkat lambda. Nah, ini yang akan menentukan tipe dari sistem. Dia disebut dengan tipe 0 jika lambdanya 0, berarti S pangkat 0 artinya 1, berarti dia tidak ada S pangkatnya dalam artian seperti itu. Kalau lambdanya 1 berarti S gitu saja. Kalau lambdanya 2 berarti S pangkat 2, lambdanya 3 S pangkat 3. Nah, posisi S yang di sini itu mempengaruhi tipe sistem. Bedakan dengan order system. Kalau order system, pangkat tertinggi dari polnya. Ya, pangkat tertinggi dari polinomial penyebutnya. Nah, tapi kalau tipe sistem, lihat ada S yang sendirian tidak. Atau dengan kata lain, S-nya itu polnya pada original, S plus 0 kan ini sebenarnya. Nah, kalau di situ itu S-nya ada sendirian, dan dia pangkatnya 0, berarti kalau ini nggak ada sama sekali itu sama saja dengan S pangkat 0 ya. Kalau tidak ada sama sekali, itu sama saja dengan S pangkat 0. Jadi kalau S pangkat 0, nah itu kan sama dengan 1 kan. Nah itu kan sama saja tidak ada, sama saja dengan tidak ada. S pangkat 0. Jadi kalau tidak ada sama sekali, berarti dia S pangkat 0, kan begitu. Nah, kemudian bisa jadi S-nya ada, lambdanya ada berarti S pangkat 1, lambdanya 2 S pangkat 2. Nah, tipe sistem itu dilihat dari pangkat S yang sendirian ini. Ada tipe 0, ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Ingat, tipe sistem berbeda dengan order sistem. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang mari kita lihat analisis error ketika dia dalam kondisi steady, atau bisa dengan kata lain error steady state, error pada saat T-nya sama dengan tak hingga. Karena T tak hingga kan berarti kan di jauh ya, sehingga kita pendekatannya dengan menggunakan limit ET sama dengan T sama tak hingga. Nah, ketika T sama dengan tak hingga, kalau padanannya pada S itu S sama dengan 0. Ya, kalau limitnya T mendekati tak hingga, maka di sini adalah limitnya S mendekati 0. Jadi rumusnya adalah SRS dibagi 1 plus GSHS ya. Nah, ini rumus daripada error steady state ya. Ini rumus dari error
steady state. Sekarang mari kita tinjau RS yang berbeda-beda. Bagaimana keadaannya dengan RS yang berbeda-beda ya? RS-nya berbeda-beda. Nanti perilakunya bagaimana sistemnya? Ya, ketika RS-nya berbeda-beda itu yang akan kita lihat. Nah, nanti masing-masing akan memberikan karakteristik yang berbeda. Nah, di sini ada masukan unit step, masukan unit rem, dan ada masukan unit parabolik ya. Ini nanti akan memberikan perbedaan karakteristik. Ada kesalahan statis, posisi statis, ada kecepatan statis, dan ada percepatan statis. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersamanya. Maka kita coba sekarang melihat ke inputnya unit step dulu ya. Bagaimana input unit step terhadap arrow steady state. Ingat ini tadi arrow steady state-nya sama dengan limit M tak hingga. Kalau dalam bentuk S seperti ini, S mendekati 0, SRS 1 plus GSS. Nah sekarang kalau kita ganti RS-nya kan unit step, berarti kan diganti dengan super S kan. Kalau diganti dengan super S, bagaimana jadinya? Jadinya rumusnya adalah 1 per 1 plus limit S mendekati 0. Ini kan S-nya kecoret ini kan. Nah, ya, karena kecoret, jadi tinggal ini saja. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kalau kita ambil ini aja, kita keluarkan, kita mendapatkan KP, ini namanya KP, konstanta posisi koefisien posisi statis ya, konstanta kesalahan posisi statis. Ini namanya KP ya, bukan KPKIKD, bukan ini untuk koefisien kesalahan posisi statis. Ini namanya ini. Nah, nilai KP ini. Nah, nilai KP ini nanti dipengaruhi oleh apa? Nanti dipengaruhi oleh tipe sistem. Nanti kan ya, sehingga nanti kalau langsung diganti arrow steady-nya bisa dihitung adalah 1 per 1 plus KP. Mari kita lihat sekarang kalau tipenya tipe 0. Tipe 0 ya. Tipe 0 bagaimana? Kalau tipenya tipe 0, maka kita lihat, kita masukkan limit GSHS, kan ini rumusnya tadi, limit GSHS. Masukkan rumusnya, ini ada K, K ini ada penguatan ya, anggap aja ini sebuah controller ya, sebagai ada penguatan ke persamaan daripada GSHS. Kemudian, kalau S-nya kita ganti 0 semua, ini kita isi 0, kita isi 0, kita isi 0, semua isi 0 seperti ini, nanti jadinya rumusnya akan menjadi gini, K dibagi dengan S pangkat lambda. Nah sekarang, kalau tipenya tipe 0, artinya lambdanya sama dengan 0, maka persamaannya jadi begini. S pangkat 0 sama dengan 1. Oh, berarti limit S mendekati 0 ini adalah nilainya K. Kalau begitu nilai KP-nya adalah K. K ini adalah penguatan. Nanti menjadi kontrolernya bisa. Sehingga kalau begitu error steady state-nya atau error pada titik hingga adalah 1 per 1 plus K. K adalah penguatan. Ini tipe 0. Sekarang kalau tipenya lebih besar dari 0, misalkan tipe 1 misalnya ya. Tipe 1 misalkan kalau lambdanya ini sama dengan 1, misal aja lambdanya sama dengan 1 begitu ya, lambda sama dengan 1. Kalau ini kita ganti 1, berarti S-nya kan ada kan 0 pangkat 1. Artinya 0. K dibagi 0 tak hingga. Oh, berarti nilai KP-nya adalah tak hingga. Koefisien kesalahan posisi statisnya adalah tak hingga. 1 error steady state-nya rumusnya ini 1 dibagi dengan 1 per tak hingga, ini sama dengan tak hingga, akhirnya 1 bagi tak hingga adalah nilainya 0. Sehingga error steady state-nya untuk tipenya yang tipe 1, maka error-nya adalah 0. Untuk kondisi yang tipe 1. Tipe 2 juga begitu, tipe 3 juga begitu. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin mengetahui error steady state, kemudian kita berikan input unit step kepada sistem yang tipenya tipe 1, tipe 2, tipe 3, kita akan berbahagia. Kenapa? Karena errornya 0. Nah, karena errornya pasti 0. Padahal kalau mungkin kita kasih input yang lain, errornya tidak 0. Ya, Kak. Karena itu sudah memang karakteristiknya begitu. Nah, kalau karakteristiknya begitu, berarti kita mungkin perlu beralih ke input yang lain untuk mengetahui errornya seberapa. Ya. Kemudian ringkasan. Ringkasannya begini. Error steady state untuk tipe 0, jika diberi masukan unit step, maka error state-nya adalah 1 per 1 plus K untuk tipe 0. Tapi untuk sistem yang tipe 1 dan ke atas, error steady state-nya pasti 0. Ya, sudah nggak usah dihitung. Jadi nggak usah ngitung lagi, oh ternyata error steady state-nya adalah 0 untuk sistem yang tipenya tipe 1. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Sekarang kalau inputnya adalah unit rem, bagaimana? Ya, inputnya unit rem. Tadi kan inputnya unit step. Unit rem itu kan gambarnya begini. Seret, nah gini ya. Nah, ini T. Jadi Y sama dengan T. Rumusnya kan begitu. Ini adalah waktu, ini adalah pola misalkan. Pak, tipe itu maksudnya input atau bagaimana? Tipe. Tipe itu adalah jenis sistem ya. Ini ada sebuah fungsi GS. Ya, ada sebuah fungsi GS. Jangan ngoret-ngoret yang lain ya. Biar saya aja yang nulis. GS, misalkan 2 S kuadrat plus 3S plus 2. Ini ordernya berapa? Ordernya, coba, ordernya berapa?
Order 2. Tipe berapa? Nah, gitu. Tipenya tipe berapa? Nah, kalau ingin tahu tipe, maka sampai faktorkan dulu. 2 S plus 1 ditambah S plus 2. Kan begini. Ada nggak di situ S pangkatnya? Ada. S pangkat 0. S pangkat 0 kan sampai dengan 1. Oh, berarti kalau begitu tipenya tipe 0. Ini tipenya tipe 0. Ya, jelas. Saya kasih contoh lagi yang lain. Ya, misal GS, kok bisa nyoret? Ya, GS sama dengan 2S ditambah S kuadrat ditambah S ditambah pangkat 2 ditambah 5S ditambah 6. Begini. Ordernya order berapa? Ini 2 ya. Ini 2. Ini order berapa? Halo? Oh, nggak ada yang ngetik. Ordernya, lihat pangkat tertingginya berapa? Ini kan S kuadrat, order 4. Pangkat tertingginya. Bukan order 2. Jadi S pangkat 2 ini, kalikan dengan ini kan pangkatnya jadi 4. Ini sudah tertinggi. Karena tinggi paling tinggi, dikalikan jadi itu pangkat tertinggi. Nah sekarang tipenya tipe berapa? Ini ordernya 2. Tipenya, lihat ada nggak S yang sendirian? Oh ada di sini. S pangkat berapa? Apa pangkat 2? Nggak ada yang lain? Nggak. Oh berarti tipenya tipe 2. Iya, bisa dipahami ya? Oke, jadi pertanyaannya dari Kamalia. Oke ya, kalau begitu saya lanjutkan lagi presentasi ke selanjutnya. Nah, oke, saya lanjutkan presentasi sekarang kalau kita masuk ke mana? Bentar sih, biar saya bisa kontrol ada chat enggak. Ya, saya lanjutkan inputnya ganti unit rem. Kalau input unit rem bagaimana error analisis errornya? Nah, ini input unit rem ya. Oke, ini saya mana membersihkan, bersih, clear, erase all. Nah, baik. Ya, sekarang kalau kita lihat ke error steady state jika diberi input unit rem. Sekali lagi ini rumus standar error steady state ya. Nah, diberi masukan unit rem. Unit rem kan 1 per S kuadrat. RS-nya diganti dengan 1 per S kuadrat. Jadinya ini dibagi ini, S-nya kan tinggal 1. Dimasukkan ke dalam sini jadi ini. Ya. Nah, karena limitnya S mendekati 0, ini jadi hilang. Jadinya ini, ya toh, yang bawah ini. Sehingga menjadi ini. Nah, yang ini sendiri ini bisa diambil menjadi sebuah konstanta namanya KV, koefisien kesalahan kecepatan statis. Kalau tadi koefisien kesalahan posisi statis. Nah, mari kita sekarang lihat KV-nya berapa dan berapa EES-nya. Kalau kita lakukan, jadi ES-nya adalah 1 per KV. Mari sekarang kita lihat KV-nya. Kalau tipe 0, ya, tipe 0 berarti limit SGS kali. Ini kan dari mana S tadi itu ya, ini loh. Limitnya kan, ini kan SGS. Ya, kemudian SGS ini adalah tipe tadi GSHS. Nah, S-nya dikalikan dengan GSHS, S-nya adalah sekarang 0. Sorry, tipenya tipe 0 berarti pangkatnya 0 ya. Ini 0 pasti ini semua 0 nggak kepake. S pangkat 0 1 kan? Oh, berarti kalau begitu K-nya sorry. S pangkat 0 ya. Oh, S pangkat 0 ini 1 kan, ini sama dengan 1 ya. Jadi sehingga tinggal S dikalikan dengan K. S-nya adalah 0 sehingga KV-nya adalah 0. Kalau KV 0 berarti 1 dibagi 0 berarti tak hingga. Jadi untuk tipe 0, jika diberi input unit rem, maka errornya menjadi tak hingga. Nah, ya, ini errornya menjadi tak hingga. Wih, errornya besar sekali. Berarti kita menyalahkan sistemnya. Errornya kok jelek? Tidak, nggak cocok memberi input. Ya, jadi ketika kita melihat menguji sistem dan menganalisisnya, karena tipenya adalah tipe 0, ya, tipenya tipe 0, kemudian kita dapatkan errornya tak hingga, waduh sistemnya jelek. Oh, enggak begitu, enggak bisa begitu. Kita lihat, karena dia pasti 0. Kalau tipenya pasti tak hingga ya.
Karena itu nanti kalau tipenya tipe 0, kalau diberi masukan input unit RAM, maka melihatnya dengan menggunakan metode yang lain, jangan menggunakan input RAM ya. Sekarang kita lihat kalau tipenya tipe 1 ya. Tipenya tipe 1 berarti S-nya sekarang lambdanya diganti dengan 1 ya. Berarti kalau 1 kemudian ini 1 dibagi ini jadi 1 kan, ini 0, ini jadi 0, ini jadi 0, jadi 0, jadi 0, jadi 0. Berarti K dikalikan 1. Berarti KP-nya sama dengan K, artinya error steady state adalah 1 per K. Kalau tipenya, ini seperti ini gambarnya ya, errornya nanti selisihnya di tak hingga itu adalah 1 per K. Kemudian tipenya lebih besar daripada 1, maka kalau kita masukkan ininya berarti lebih besar daripada 1, maka ininya adalah 0, 0, 0, kecoret-coret, coret-coret, coret. Ini sama ini jadi dikurangi 1, sehingga menjadi K dibagi S pangkat minus 1. Nah, ya karena S-nya tadi itu adalah, mestinya di sini ya, mohon maaf nggak di sini isinya. S ini masih limit mestinya nih, limit ya, masih limit. S mendekati 0. Nah, berarti limitnya ini adalah, kalau ini diganti 0, ini kan ada angkanya kan, karena dia lebih besar daripada 1, misalkan 2, 2 kurangi 1. Misal, berarti S pangkat 1. S-nya diganti 0, berarti K dibagi 0 sama dengan tak hingga. Sehingga KV-nya tak hingga, error steady state-nya adalah 1 per KV per tak hingga. Oh, berarti errornya sama dengan 0. Jadi kalau tipenya lebih besar daripada 1, 1, 2, 3, dia selalu nilainya adalah errornya 0. Ya, itu kalau tipenya tipe ini. Ya, kalau ini adalah tipe 1. Oke, sekarang aja langsung ke resume. Nah, untuk error steady state ketika diberi input unit RAM, maka kalau tipenya tipe 0, maka sama dengan tak hingga. Kalau tipenya tipe 1, maka nih. Ya, kalau tipenya tipe 2, maka error. Jadi, untuk mengetahui respon sistem, jika kita mengetahui tipenya tipe 1, maka kita cocok menggunakan input unit RAM. Tapi kalau kita tahu tipenya tipe 0, jangan menganalisis respon steady state-nya menggunakan input unit RAM, karena pasti tak hingga. Kita nanti stres, errornya kok gede banget ya, gitu. Ya. Juga begitu ketika kita mau menganalisis sistem order 2 dan seterusnya ke atas, kita menggunakan input unit RAM, maka kita akan berbahagia. Errornya 0, senang deh errornya 0. Padahal ini jelasnya tipenya tipe 2 dan sebagainya pasti 0. Sehingga kalau kita mau menganalisis sebuah sistem, maka kita lihat tipenya. Ya, jadi kalau tipenya itu tipe 1, cocok input unit RAM. Kalau tipenya tipe 0, cocok pakai unit step. Ya, kalau tipenya nanti yang lain kita akan lihat. Ya, jadi jangan salah menggunakan input ketika kita ingin menganalisis sebuah sistem, khususnya terkait dengan error steady state. Sekarang yang terakhir adalah kesalahan percepatan statis. Percepatan statis ini inputnya namanya unit parabolik ya, adalah inputnya menjadi 1 per S pangkat 3. Kalau ini kita ganti 1 per S pangkat 3, maka kita akan mendapatkan rumusnya ini. Sehingga koefisiennya kita keluarkan. Nah, ini dia koefisiennya disebut koefisien kesalahan percepatan statis atau KA. Sama dengan yang tadi, kalau tipenya tipe 0 ya, tipenya tipe 0, kita masukkan limitnya, maka kita dapat KA sama dengan 0, dan akhirnya didapatkanlah errornya tak hingga. Kemudian untuk tipe 1, tipe 1 juga tak hingga. Ya. Tipe 2, nah, tipe 2 adalah ini, tipe 2 adalah 1 per K ya, 1 per K untuk error steady state-nya. Kemudian ini errornya, dan kalau tipe 2 ke atas nilainya 0. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka kalau tipenya tipe 0 dan tipe 1, kita menggunakan input parabolik, kita akan menjadi orang yang stres. Kenapa? Errornya tak hingga. Pusing, errornya kok tak hingga yo. Sistem kita buruk berarti. Oh, jadi sampai salah menggunakan. Ya, jangan stres. Kalau dilihat, errornya kok besar sekali ya. Maka dilihat sampai menggunakan input apa. Inputnya parabolik, yo pantas saya. Karena tipenya itu tipe ini, jangan pakai input parabolik kan gitu. Nah, ketika kita mendapati sistem itu tipenya order 2, maka cocok kita memberikan input parabolik untuk menganalisis error steady state-nya. Untuk tipe 3 ke atas, nilainya errornya pasti 0. Kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia, errornya 0 gitu ya. Tapi ini tadi kita akan tertipu di sini. Ya. Oke, itu tadi adalah sistem analisis respon transient. Kalau bisa diringkas ya, perhatikan di sini. Jadi, kalau inputnya tipenya tipe 0, maka berikanlah inputnya unit step agar kita menjadi orang yang tepat dalam analisis. Kalau sampean kasih inputnya RAM untuk tipe 0, nilainya tak hingga, sama jadi orang stres. Dikalikan input parabolik, sama jadi tak hingga, nilainya jadi besar stres. Ya.
Ketika tipenya tipe satu, maka jangan diberikan input unit step karena sampean akan menjadi orang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Karena wah errornya sudah nol, seneng. Salah. Untuk menganalisis errornya pakai input unit rem. Kenapa? Kita tahu nanti sebenarnya errornya seberapa. Jangan pula menggunakan parabolik karena errornya akan besar, kita akan menjadi stres. Kalau tipenya tipe 2, jangan pakai unit step input karena kita akan menjadi orang yang berbahagia tapi tertipu. Nah, juga ini, jadi cocoknya adalah menggunakan input parabolik. Ya, demikian untuk analisis respon